Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi dari kelompok 3 akan membahas terkait konsep intoleran sebagai salah satu penyebab terjadinya konflik dalam moderasi beragama. Yang pertama itu konflik dan faktor penyebabnya. Moderasi beragama di Indonesia juga menghadapi beberapa kelemahan atau tantangan dalam implementasi. Yang pertama itu kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya moderasi beragama sebagai cara beragama yang sesuai dengan konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Moderasi beragama masih belum menyentuh ke semua kalangan di negeri, karena diseminasi dan sosialisasi yang masih belum masif, holistik dan integratif. Diseminasi dan sosialisasi harus melibatkan seluruh pihak mulai dari atas sampai bawah, baik itu pemerintah, organisasi kemasyarakatan, individu, dan lain sebagainya. Gerakan diseminasi dan sosialisasi moderasi beragama harus menjadi gerakan nasional yang menyentuh semua kalangan sehingga masyarakat memahami pentingnya moderasi dalam beragama baik secara konsep maupun implementasi. Dan yang kedua, masih adanya tindakan intoleransi dan diskriminasi dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal atau ekstremis yang mengatasnamakan agama. Diakibatkan kurangnya pemahaman moderasi beragama mengakibatkan timbulnya tindakan-tindakan intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan atas nama agama. Contohnya, adanya pengoboman masjid, gereja, ataupun tempat ibadah, menghalangi orang untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan lainnya. Dan konflik ini kalau terus dibiarkan akan mengganggu stabilitas keamanan masyarakat dan kerukunan yang dicita-citakan akan hilang, berganti dengan kebencian yang luar biasa dan stabilitas keamanan akan terganggu. Dan yang ketiga, lemahnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban-korban pelanggaran kebebasan beragama dan keyakinan. Indonesia adalah negara hukum dalam artian bahwa ukuran keberhasilan sebuah negara adalah di mana hukum itu berdiri tegak di atas keadilan dan kemanusiaan. Supremasi hukum atau penegakan hukum harus menjadi prioritas utama agar keadilan di negeri ini segera terwujud. Apabila keadilan sudah terwujud, maka kemakmuran akan segera dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan salah satu faktor munculnya pihak radikalisme dan ekstremisme adalah ketidakadilan itu sendiri. Dan yang terakhir, rendahnya kualitas pendidikan agama dan keagamaan cenderung menanamkan sikap eksklusif, dogmatis, dan literalis. Kualitas pendidikan apalagi pendidikan agama akan memberikan pengaruh terhadap pola pikir dan pemahaman intelektual seseorang. Apabila pendidikan masih rendah, maka pola pikir cenderung menjadi sempit dan pendek. Ditambah lagi dengan pengalaman keagamaan yang bersifat eksklusif, dogmatis, dan literalis, maka seseorang akan merasa dirinya paling benar dan cenderung menyalahkan yang lain. Pola pembelajaran dalam memahami agama harus berubah mengikuti pola yang lebih moderat yang menanamkan nilai-nilai agama yang inklusif, metodologis, dan fenomenologis. Artinya, Islam yang terbuka dalam menyikapi perubahan zaman sekaligus akomodatif terhadap situasi dan kondisi sekitarnya tanpa harus kehilangan jati diri sebagai seorang muslim. Mungkin sekian materi saya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Diana Fitri. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi. Yang B, dampak terjadinya konflik. Moderasi beragama di Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Di antaranya adalah: pertama, adanya klaim kebenaran yang mengaku sendirinya benar dan yang lain salah sehingga menimbulkan sikap intoleran, eksklusif, dan dogmatis. Hal ini menjadi salah satu tantangan yang cukup sulit karena memang masing-masing seringkali melakukan klaim kebenaran untuk pihaknya sendiri dan menganggap yang lain salah. Hal ini terjadi kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai universal sebuah ajaran agama yang mengajarkan untuk hidup bersama dalam perbedaan. Karena manusia diciptakan dengan perbedaan yang ada dan tidak sepantasnya perbedaan itu membuat diri seseorang merasa lebih baik dari orang lain. Menghargai orang lain dan menghindari klaim kebenaran sepihak akan membuat kerukunan teruntuk dalam sebuah komunitas yang heterogen.
Kedua, adanya pemahaman keagamaan yang tidak selaras dengan komitmen kebangsaan NKRI seperti pembentukan negara baru khalifah dan lainnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjadi konsensus bersama oleh para pendiri bangsa dikarenakan para pendiri bangsa menyadari bahwa Indonesia memiliki keragaman dalam banyak hal termasuk dan berjuang untuk mendekatkan bangsa Indonesia bukan hanya dari kalangan agama atau kelompok tertentu. Semua komponen bangsa bersatu untuk berjuang bersama dalam meraih kemerdekaan. Kesadaran itulah yang para pendiri bangsa membentuk konsensus bahwa negara Indonesia bukan negara agama tetapi berlandaskan nilai-nilai ajaran agama. Ketiga, adanya tindakan kekerasan yang dilakukan atas nama agama baik secara fisik maupun verbal yang melanggar hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan. Fenomena ini tidak bisa dipungkiri dan hampir tiap hari ada pemberitaan tentang tindakan kekerasan yang terjadi baik bernuansa sara maupun agama. Yang keempat, adanya pengaruh globalisasi dan teknologi informasi yang membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan beragama seperti penyebaran informasi yang tidak akurat, hoaks, ujaran kebencian, radikalisme, dan terorisme. Perubahan zaman yang begitu cepat dengan adanya disrupsi digital sehingga informasi dari siapapun dan manapun dapat diperoleh dengan mudah dan cepat tanpa bisa dicegah. Baik, segitu saja pemateri dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari materi dari teman saya, pola penyelesaian konflik, moderasi beragama, mengacu pada pendekatan yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan keadilan dalam praktik dan pemahaman keagamaan. Prinsip utama yang mendasari ialah adalah keseimbangan. Prinsip ini mendorong umat beragama untuk menghindari tindakan ekstrim yang dapat merusak harmoni sosial atau mengancam keseimbangan individu. Dalam konteks ajaran Katolik, prinsip keseimbangan seringkali dijumpai dalam gereja Katolik mengenai moderasi dan cara hidup yang sesuai dengan nilai-nilai. Selanjutnya, selain itu toleransi adalah prinsip kunci moderasi beragama. Toleransi mencakup penghargaan terhadap perbedaan dan keyakinan dan praktik agama serta kemampuan untuk hidup berdampingan secara damai. Meskipun memiliki latar belakang agama yang berbeda, toleransi dalam Islam misalnya tercermin dalam surat Al-Kafirun ayat 6 yang menegaskan untukmu agamamu dan untukku agamaku. Prinsip ini penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif. Keadilan merupakan aspek fundamental dari moderasi beragama. Prinsip ini menekankan perlakuan yang adil terhadap semua individu, tanpa memandang latar belakang agama mereka. Dalam konteks ajaran Kristen, prinsip keadilan diajarkan dalam Alkitab, khususnya dalam Matius, yang menggarisbawahi apa yang kamu kehendaki agar orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Keadilan beragama juga mencangkup pemenuhan hak-hak setiap individu dengan penuh penghormatan. Selanjutnya, kesejahteraan sosial adalah prinsip moderasi beragama yang mengajak setiap agama untuk berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup. Masyarakat ini mencangkup berbagai aktivitas seperti bantuan sosial, pendidikan, dan penjagaan konflik. Kesejahteraan sosial diartikan sebagai tanggung jawab untuk melayani yang membantu sesama, mendorong untuk mendapatkan kesejahteraan bersama. Prinsip kebijaksanaan mengacu pada kemampuan untuk membuat keputusan yang seimbang dan tepat dalam konteks keagamaan. Kebijaksanaan ini melibatkan pemahaman mendalam tentang ajaran agama dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tradisi Hindu, misalnya kebijaksanaan dianggap sebagai salah satu 4 tujuan hidup yang ideal. Purus Sastras yang mengarahkan umat untuk hidup dengan penuh pertimbangan. Dialog dan kolaborasi adalah prinsip moderasi beragama yang mendorong komunikasi terbuka dan konstruktif antar umat beragama. Dialog ini membantu dalam membangun pemahaman yang lebih baik dan mengatasi perbedaan yang ada. Sebagai contoh, ajaran agama Buddha mengajarkan pentingnya berdialog dan berkolaborasi untuk
mencapai pemahaman yang mendalam dan menyelesaikan konflik. Penghindaran ekstremisme adalah prinsip yang menolak segala bentuk ekstremis dan radikal. Moderasi beragama mengedepankan penolakan terhadap ideologi yang membenarkan kekerasan atau diskriminasi antar nama agama. Prinsip ini sangat penting untuk mencegah radikalisasi dan memastikan praktik keagamaan tetap dalam batas yang wajar. Kesederhanaan dalam moderasi beragama berarti menghindari praktik yang berlebihan. Kesederhanaan ini menjaga fokus pada esensi ajaran agama dan menghindari perpecahan yang disebabkan intervensi yang kompleks atau ekstrim. Akhirnya, integritas moral adalah prinsip yang melibatkan komitmen untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral yang diajarkan oleh agama. Ini berarti bertindak dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam semua aspek kehidupan. Prinsip ini terjamin dalam berbagai ajaran agama, menekankan pentingnya hidup, integritas, dan kejujuran. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang D yaitu strategi penegakan hukum. Moderasi beragama di Indonesia memiliki keunggulan sebagai bagian dari kekuatan moderasi, antara lain: pertama, meningkatkan sikap toleran terhadap sesama yang memiliki perbedaan agama, tradisi, dan budaya lokal. Secara historis, sikap toleransi dan kebersamaan tanpa membedakan asal-usul yang lainnya telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya penguasaan atau bahkan sampai keperangan dalam penyebaran agama yang dilakukan oleh seluruh agama yang diakui oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, menolak atas tindakan kekerasan baik secara fisik maupun verbal yang dilakukan atas nama agama Islam dengan tegas menyatakan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Artinya, ajaran Islam menjadikan cinta kasih sayang menjadi panduan utama dalam melaksanakan aktivitas keseharian tanpa kehilangan prinsip yang moderat. Yang ketiga, memperkuat komitmen kebangsaan yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Moderasi beragama akan menjadi sarana dan alat untuk memberikan pemahaman bahwa konsensus yang telah disepakati oleh Founding Fathers harus dijaga, dirawat, dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Konsensus tersebut didirikan pilihan kebangsaan yang didasar dalam bernegara dan berbangsa di negeri ini, yaitu pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat pilar tersebut harus dijunjung tinggi dan dijaga dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan ingin merusak tatanan dalam berbangsa dan bernegara. Keempat, menentang cara pandang sikap praktik beragama jalan tengah yang menghindari ekstremisme dan radikalisme. Moderasi beragama diharapkan mampu merubah cara pandang sikap dan praktik dalam melaksanakan ajaran agama dan menghindari pemahaman-pemahaman yang bersifat kebenaran tunggal, doktrin radikal, dan ekstrem. Kebijakan moderasi beragama di Indonesia juga memiliki beberapa peluang atau potensi untuk dikembangkan dan ditingkatkan. Di antaranya adalah yang pertama, adanya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah yang menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu program nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Dukungan dari pemerintah baik pusat maupun daerah memang sangat penting karena peran pemerintah dalam membuat regulasi dan arah regulasi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sangat dibutuhkan sehingga arah moderasi beragama tidak memunculkan multi-interpretasi dari berbagai kritik. Yang kedua, adanya kerjasama dan koordinasi antara Kementerian Agama dengan berbagai lembaga dan organisasi terkait seperti Bappenas, Kemenko, BNPT, Kemenkominfo, dan lain-lain. Kementerian Agama sebagai penanggung jawab moderasi beragama tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari institusi pemerintah yang lain. Ini dikarenakan karena kebijakan moderasi kementerian yang lain karena kebijakan ini berhubungan dengan kementerian atau institusi yang lain yang berkepentingan dengan kebijakan tersebut. Yang ketiga, adanya roadmap implementasi moderasi beragama yang sudah disiapkan regulasinya dan menunggu progres. Implementasi dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, Kementerian Agama membuat roadmap atau peta jalan moderasi beragama tahun 2020 sampai 2024. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan moderasi beragama bisa berjalan dengan optimal dan mencapai target yang diharapkan. Yang keempat, adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat sipil dalam mendorong dan menjalankan moderasi beragama dari berbagai lini kehidupan. Moderasi beragama bukan hanya tugas dari pemerintah selaku pemangku kebijakan, tapi juga membutuhkan peran serta dari semua kalangan masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa moderasi beragama bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga menjadi kebutuhan bersama untuk mewujudkan kerukunan bersama dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat agar diseminasi dan sosialisasi moderasi beragama bisa berjalan dengan baik dan seluruh untuk seluruh elemen masyarakat. Dan apabila program moderasi beragama berjalan sesuai dengan harapan, maka masyarakat Indonesia bisa hidup berdampingan dengan penuh
kerukunan yang nyata tanpa kekerasan dan intimidasi. Sekian, terima kasih.